tanaman sekitar 3.500 batang, itu saya hanya memerlukan 1 tangki saja. Jadi seperti ini contoh tanaman cabai yang terserang hama trip ya. Jadi dia daunnya memudar, daun pucuknya ya seperti ini. Dan ini sudah pulih nih. Ini pucuknya sudah normal ya, sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat para sahabat-sahabat semua dimanapun berada. Oke, berjumpa lagi ya bersama saya Samsul Ma'arif, dan masih tetap di channel Bacot Organik ya sahabat tani. Nah oke, gimana kabarnya? Semoga kita semua tetap dalam keadaan baik-baik saja, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan selalu diberikan kebahagiaan ya di dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Nah, bagaimana sahabat tani? Senang ya kalau melihat tanaman yang hijau seperti ini. Akan tetapi proses untuk merawat ataupun menjaga agar supaya tanaman tetap hijau seperti ini itu sangatlah sulit sekali. Nah, kita membutuhkan yang namanya perjuangan dan juga semangat ya sahabat tani. Kalau kita tidak semangat, artinya mudah putus asa, itu tentunya akan sangat sulit sekali. Tapi kalau kita semangat dan tidak putus asa, itu insya Allah akan jadi mudah. Nah oke, dalam kesempatan video kali ini saya akan melakukan perawatan tanaman cabai dengan cara penyepaian selektif ya, yang saya tujukan ke tanaman yang setelah terserang hama trip ya sahabat tani. Nah contohnya seperti ini. Nah jadi seperti ini contoh tanaman cabai yang terserang hama trip ya. Jadi dia daunnya memudar, daun pucuknya ya seperti ini. Kemudian ini apabila kita biarkan, kita diamkan ataupun kita abaikan, ini nanti lama-lama daun yang pucuk ini mengkerut, kemudian pertumbuhan tunasnya macet, yang sehingganya tanaman itu bisa menjadi kerdil. Nah, maka ini sesegera mungkin itu segera saya lakukan pemulihan ya. Jadi setelah kemarin itu saya lakukan penyepaian untuk hamanya, pengendalian hama tripnya, ini sudah bersih ya. Ini hama tripnya sudah koit semua, ini sudah mati semua, dan hari ini waktunya pemulihan. Sebenarnya kemarin sudah saya tambahkan untuk nutrisinya, bahkan di sana juga ada yang sudah terlihat pulih, tapi yang ini ternyata agak lambat, maka saya lakukan pemupukan susulan ataupun pemberian nutrisi susulan agar supaya untuk mempercepat pemulihan setelah terserang hama trip ya sahabat tani semua. Jadi pokoknya saya berusaha semaksimal mungkin untuk tanaman cabai yang saya tanam ini bisa benar-benar sehat pertumbuhannya ya. Nah jadi agar nanti produksinya pun bisa merata, jadi tidak ada yang kerdil. Pokoknya saya usahakan semaksimal mungkin bisa berproduksi semua, tidak ada satu titik yang tidak berproduksi ya. Nah seperti ini, makanya ketika ada serangan hama trip walaupun hanya 1 batang, itu tetap langsung saya segera kendalikan dan segera lakukan pemulihan. Nah oke, langsung saja di sini saya akan melakukan penyepaian ya. Dan untuk bahan-bahannya, nah ini saya sebutkan satu persatu, sudah saya siapkan ini. Oke, untuk yang pertama yang wajib diberikan, yang harus ada, yaitu suplemen sel tanaman ya, Vitaron SL. Nah ini sudah menjadi kepercayaan saya ketika melakukan pemulihan, itu saya menggunakan suplemen sel tanaman dengan merek Vitaron SL. Kemudian yang selanjutnya di sini yang wajib ada juga, yaitu asam amino. Nah asam amino ini adalah merupakan pupuk yang sangat baik sekali diberikan pada saat tanaman kita setelah terserang penyakit ya, jadi agar supaya cepat pulih. Jadi asam amino ini merupakan zat aktivator tanaman, kemudian dia senyawa yang mampu membentuk beberapa hormon ataupun zat pengatur tumbuh seperti hormon auksin, sitokinin, dan juga giberlin ya sahabat tani. Nah nanti dengan kita melakukan perawatan seperti ini, itu nanti tunas pucuk yang baru ini itu akan muncul yang hijau normal ya. Nah, seperti ini, hijau normal seperti itu. Nah nanti di sana akan saya perlihatkan. Di sana ada yang sudah pulih itu dari hama trip. Nah oke, untuk pupuk yang selanjutnya di sini saya menggunakan Suma NF. Nah Suma NF ini adalah pupuk yang baik digunakan untuk memacu pertumbuhan fase vegetatif tanaman ya. Ini adalah merupakan pupuk hara makro dan mikro campuran
dengan nanoteknologi yang 100% larut dalam air. Kemudian yang selanjutnya POC andalan, ini selalu ikut ya, karena di dalamnya terkandung unsur hara makro dan mikro, dan juga ini dilengkapi dengan ZPT ataupun zat pengatur tumbuh alami, yang dimana nanti sangat dibutuhkan sekali untuk mempercepat munculnya tunas baru. Jadi nanti agar supaya muncul tunas barunya ini bisa lebih cepat lagi. Dan kali ini saya tidak menggunakan insektisida ya, karena kemarin sudah saya kendalikan menggunakan Trisula ini. Ini sudah saya kendalikan kemarin, dan ini tinggal pemupukan susulan lah ibaratnya ya, jadi agar supaya lebih cepat lagi pemulihannya. Ini ya sahabat tani, pembuktiannya tanaman cabai saya yang kemarin itu terserang hama trip, dan ini sudah pulih nih. Ini pucuknya sudah normal ya, sehat ya. Kemudian daun yang di bawahnya itu kemarin yang habis dihisap klorofilnya, ini masih tahap pemulihan ya, jadi tahap pengisian klorofil lagi nih. Mudah-mudahan ini bisa sempurna. Tapi kalau yang di pucuknya nih sudah 100% sembuh ini. Nah, oke, lanjut tanpa berlama-lama. Di sini saya akan langsung praktekkan ya untuk cara pengaplikasiannya. Di sini saya sudah menyiapkan tangki sprayer-nya dan juga air serta nutrisi yang akan saya berikan. Oke, untuk yang pertama yang saya masukkan di sini yaitu POC Agrovalkan. Nah, untuk penyepraian kali ini saya menggunakan dosis sebanyak 40 ml ya per tangki 16 liter. 40 sampai dengan 50 ml per tangki 16 liter. Kemudian untuk bahan yang selanjutnya yaitu Vitaron SL. Nah, untuk dosis Vitaron SL ini saya menggunakan sebanyak 30 ml ya. 30 ml per tangki 16 liter. Jadi Vitaron SL ini sangat bagus sekali ya, dan juga sangat cepat sekali reaksinya untuk memulihkan tanaman yang terserang virus ataupun terserang trip. Oke, 30 ml per tangki 16 liter. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu asam amino Premino. Untuk asam aminonya di sini saya menggunakan dosis sebanyak 20 ml. Selanjutnya yang saya gunakan yaitu pupuk Suma NF. Aduh, lupa ini nggak membawa sendok. Ini dosisnya sebanyak 25 gram ya. 25 gram. Ini saya kira-kira aja lah ya. Ini bentuknya seperti ini pupuknya, tapi ini sangat mudah sekali larut oleh air. Nah, ini kira-kira 25 gram per tangki 16 liter ya. Nih segini. Kalau disendokin itu 3 sendok makan. Oke, selanjutnya kita lakukan pengadukan agar semua pupuk dan juga nutrisi yang kita berikan itu terlarut homogen ke dalam air ya. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya setelah terlarut kita masukkan ke airnya ya. Nah, selanjutnya setelah terlarut dan kita masukkan ke dalam tangki, selanjutnya kita lakukan penyempraian secara selektif ya, seperti ini. Nah, jadi pokoknya yang terlihat masih belum pulih ya, seperti ini, itu kita berikan secara selektif saja, jangan semuanya. Kalau semuanya nanti boros ya sahabat tani. Nah, jadi sahabat tani ketika menggunakan trik ini ataupun tip yang saya bagikan ini, itu tanaman sekitar 3.500 batang itu saya hanya memerlukan satu tangki saja, satu tank saja untuk pemulihan hama trip ya. Jadi cukup irit sekali, jadi jangan semua tanaman dilakukan pengendalian ataupun pemulihan. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini walaupun kuning tapi dia pupusnya sudah hijau, ini artinya sudah pulih, jadi tidak perlu kita lakukan penyempraian. Jadi cukup yang terlihat masih belum pulih saja. Nah, oke, para sahabat-sahabat taniku semua, jadi demikian tadi ilmu yang berdasarkan pengalaman saya pribadi ya. Jadi yang saya bagikan dalam video kali ini ilmu tentang perawatan tanaman cabai, terutama tentang pemulihan tanaman cabai yang setelah terserang yang namanya hama trip ya. Jadi daunnya itu mengkerut. Jadi kalau tidak segera kita tangani ataupun kita lakukan tindakan, itu nanti akan mengkerut yang menyebabkan tanaman kita itu kerdil.
Nah, kalau sudah kerdil, otomatis dia pertumbuhannya ataupun perkembangannya itu sangat sulit sekali, yang sehingganya membuat kita itu jadi stres, jadi ikutan stres juga ya. Oke, jadi seperti itu tadi tips yang saya bagikan dengan memberikan nutrisi untuk pemulihannya. Dan jangan lupa sebelum kita memberikan nutrisi itu dilakukan pengendalian hamanya dulu ya, hama tripnya dulu. Seperti yang kemarin videonya juga sudah saya bagikan, menggunakan insektisida apa dan bagaimana cara pengaplikasiannya. Nah, oke, selanjutnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam penyampaian. Sekali lagi di sini bukan niat saya untuk menggurui, tapi saya hanya berbagi ilmu sesuai dengan pengalaman saya pribadi. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.